Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga orang tua kita, saudara-saudara kita, dan seluruh orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk sama-sama kembali menuntut ilmu. Yang insya Allah di kesempatan ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebagaimana yang sudah kalian dapati di dalam buku Al-Husna, jilid keduanya, ya, bahasan pertama yang dicantumkan adalah pembahasan tentang hukum tajwid, yaitu hukum qalqalah. Nah, qalqalah itu sendiri memiliki arti memantul, ya. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran dan kita dapati ada hukum qalqalah, maka cara membacanya harus dipantulkan. Seperti itu. Nah, adapun qalqalah itu sendiri terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Huruf-hurufnya ada 5 huruf. Yang pertama, qaf, to, ba, jim, dan dal. Ya, kita ulangi. Qaf, to, ba, jim, dan dal. Nah, baik anak-anak, perhatikan kalimat-kalimat yang sudah tertera di layar. Yang pertama, Bapak akan coba bacakan sekaligus nanti diselingi dengan penjelasan tentang qalqalah. Siap? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Yaqbalani, taqbalani, yaqbaluna, taqbaluna, taqbalina. Nah, di sini ada huruf qaf, yang mana di awal tadi kita sudah mengetahui bahwa huruf qaf ini adalah salah satu dari 5 huruf qalqalah. Jadi, kalimat yang disebut mengandung hukum qalqalah jika ada salah satu dari 5 huruf qalqalah. Kalau di sini berarti huruf qaf, ya, berharokat sukun. Huruf qaf yang berharokat sukun, maka ini sudah mengandung hukum qalqalah. Qalqalah sughra. Qalqalahnya termasuk kategori sughra. Yaqbalani. Kita perhatikan di contoh kalimat yang kedua untuk huruf to. Kita jumpai di sini ada huruf to yang berharokat sukun. Perhatikan. Yatma'ani, tatma'ani, yatma'una, tatma'una, tatma'ina. Nah, dipantulkan, ya. Ketika kita menemukan to sukun dengan yang tadi barusan di awal huruf qaf sukun,
itu sama-sama dipantulkan. Yaqbalani. Di sini yatma'ani. Yata. Ya. Bapak coba beri tanda di sini. Nih, sukun. Huruf to-nya sukun. Ya, ini untuk yang qaf tadi ya. Qafnya sukun. Nah, kita lihat huruf yang ketiga di sini. Huruf ba. Ba-nya sukun lagi ya. Berarti ini masuknya ke dalam hukum qalqalah sughra. Untuk qalqalah kubronya bagaimana? Nanti kita coba baca secara menyeluruh dulu. Perhatikan. Yabda'ani, tabda'ani, yabda'una, tabda'una, tabda'ina. Ini huruf ba-nya sukun. Jadi tadi membacanya dipantulkan. Yab, yab, yabda'ani. Ada pantulannya ya. Oke. Selanjutnya huruf yang keempat, huruf jim. Bapak tandain lagi. Kita baca bismillah. Yajbarani. Ulangi. Yajbarani. Ada pantulannya ya. Tajbarani. Yajbaruna. Tajbaruna. Tajbarina. Ada pantulan ya. Nah, itu huruf yang keempat. Huruf yang kelima, yaitu huruf dal. Nih, sukun lagi ya. Kita baca. Yadarusani. Kita ulangi. Yadarusani. Tadarusani. Yadarusuna. Tadarusuna. Tadarusina. Ya, dipantulkan ya nak. Jadi dari 5 huruf qalqalah, huruf qaf, to, ba, jim, dan huruf dal, ketika dia berharokat sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan. Sebagaimana yang barusan sudah kita baca. Nah, di sini ada potongan-potongan ayat Al-Quran. Ya, coba kita perhatikan. Perhatikan. Bapak akan coba baca kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasul. Ulangi. Laqad ja'akum rasul. Nah, kalian bisa lihat di situ ada huruf qalqalah ya. Apa huruf qalqalahnya? Yaitu huruf dal. Huruf dal yang berharokat sukun. Nah, ini pun sama, berarti termasuk ke dalam kategori qalqalah sughra. Ini masih qalqalah sughra ya. Berarti qalqalah sughra itu jika ada salah satu dari 5 huruf qalqalah yang berharokat sukun. Kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Di sini mana huruf qalqalahnya? Betul, yaitu huruf jim. Nih, tuh, ya. Jimnya berharokat sukun. Lanjutkan. Huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Huwa yaqbalu taubata an ibadi. Mana huruf qalqalahnya? Betul, ini dia. Huruf qaf yang berharokat sukun. Ini pun masuk ke dalam kategori qalqalah sughra. Kita lanjutkan. Qul inna rabbi yabsutur rizqa. Ulangi, perhatikan.
Qul inna rabbi yabasutur rizqa. Nah, mana huruf qalqalahnya? Betul. Satu, ini yang ada pada huruf ba. Kemudian ada lagi ternyata. Ini dia yang di akhir yaitu huruf qaf di akhir. Nah, Pak itu yang di akhir kenapa bisa termasuk huruf qalqalah? Kan harokatnya bukan sukun, tapi di situ adalah fathah. Oke. Jadi, kalau yang dikata yabsutu ini adalah hukum qalqalah sughra, yang mana pengertian simpelnya dari qalqalah sughra itu salah satu dari 5 huruf qalqalah itu berharokat sukun. Sukunnya asli. Ada tulisan sukun ya, ini harokat sukun. Sementara di kata ar-rizqa yang mana barusan kita bacanya tadi, yabsutur rizqa. Rizqa. Ini masuknya adalah qalqalah kubro. Nah, ini yang kubro. Kenapa disebut qalqalah kubro? Pada dasarnya dia berharokat fathah. Tapi kita membacanya dengan sukun. Kenapa? Karena kata ar-rizqa ini berada pada posisi akhir ayat. Nih, ini tanda akhir ayat ya. Jadi kata ar-rizqa ini adanya di akhir ayat. Sehingga yang awalnya harokatnya fathah, kita ganti menjadi sukun. Karena sebab ada waqaf, ada akhir ayat. Jadi kita bacanya sukun gitu ya. Kita baca sekali lagi, bismillah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa. Kita lanjut. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Mana di sini harokat mana huruf qalqalahnya? Ada atau tidak? Ada, yaitu ini sama di akhir ya. Ini huruf qaf adanya di akhir ayat. Kemudian kita baca sukun karena memang posisinya ada di akhir ayat. Ada di akhir ayat ini ya. Sehingga dibacanya sukun. Yang awal tulisannya itu kasrah tain, tapi kita baca sukun karena sebab posisinya ada di akhir ayat. Paham ya sampai di sini? Jadi yang membedakan antara qalqalah sughra dengan qalqalah kubra adalah jika qalqalah sughra itu sukunnya asli. Tapi kalau qalqalah kubra pada dasarnya dia berharokat hidup, maksudnya harokat selain kasroh ya. Tadi yang di sini fathah, kemudian yang di sini kasrah, itu maksudnya harokat hidup. Kemudian kita baca sukun karena sebab waqaf, karena sebab berhenti, atau karena sebab udah ada di akhir ayat. Gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir di sini kita lihat. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى. Nah, sini pun ada huruf qalqalah, yaitu huruf dal. Kalau ini berarti masuknya ke dalam kategori qalqalah sughra. Betul, karena sukunnya asli. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat mencoba, selamat belajar. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.